Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM S1S1222072. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi sistem operasi yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem operasi komputer digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi komputer diperlukan supaya kinerjanya berjalan dengan baik. Sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna, sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer, serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Jadi, setiap komputer memerlukan sistem operasi agar bisa dijalankan atau digunakan. Dalam hal ini, sistem operasi memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dengan komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Selanjutnya, sistem operasi menyediakan lingkungan untuk eksekusi program dan layanan untuk program dan pengguna. Satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang membantu pengguna. Antarmuka pengguna, hampir semua sistem operasi memiliki antarmuka pengguna. Bervariasi antara garis komando, antarmuka pengguna grafik, kelompok, eksekusi program. Sistem harus dapat memuat program ke dalam memori dan menjalankan program itu, mengakhiri eksekusi baik secara normal atau tidak normal. Operasi input-output, program yang sedang berjalan memerlukan input-output yang mungkin melibatkan file atau perangkat input-output. Satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang bermanfaat bagi pengguna. Manipulasi sistem file sangat menarik. Program perlu membaca dan menulis file dan direktori, membuat dan menghapusnya, mencarinya, mencantumkan informasi file, manajemen izin. Komunikasi, proses dapat bertukar informasi di komputer yang sama antar komputer melalui jaringan. Komunikasi mungkin melalui memori bersama atau melalui pengiriman pesan. Paket dipindahkan oleh OS. Deteksi kesalahan, OS harus selalu waspada terhadap kemungkinan kesalahan. Struktur sistem mikrokernel. Kernel Mac OS X Darwin. Sebagai berdasarkan match, komunikasi terjadi antara modul pengguna menggunakan penyampaian pesan. Manfaat, lebih mudah untuk memperluas mikrokernel, lebih mudah memporting sistem operasi ke arsitektur baru, lebih andal, lebih sedikit kode yang dijalankan dalam mode kernel, lebih aman, kerugian, overhead, kinerja ruang pengguna ke komunikasi ruang kernel. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi. Tahap pertama adalah OS akan dimuat ke komputer menggunakan bot program. Proses ini dinamakan booting. Ketika kita menyalakan komputer atau laptop dengan mengklik tombol power, setelah itu OS bertugas untuk mengatur semua program aplikasi yang ada di dalam perangkat. Aplikasi-aplikasi tersebut akan membuat melalui perintah Application Program Interface, agar pengguna tak perlu repot mengetahui sistem yang rumit di baliknya. Contoh mudah, katakanlah kita sedang menggunakan aplikasi Paint untuk menggambar. Setelah itu ingin menyimpan gambar tersebut. Sebagai user, hanya perlu mengklik Save atau Save As dan gambar tersebut akan secara otomatis tersimpan.
Di balik itu semua, terdapat kerjasama antara operating system dan aplikasi melalui Application Program Interface. Selanjutnya, menurut Codecademy, CLI adalah program di komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menghapus sebuah dokumen, membuat program aplikasi dan menelusuri setiap dokumen yang ada. Mudahnya, pada macOS, program ini dikenal dengan istilah terminal, dan pada Windows OS disebut command prompt. Untuk GUI, Computer Hub menyebutkan bahwa istilah ini merupakan sistem komponen visual dalam sebuah software yang berisikan informasi tertentu, lalu akan menunjukkan perubahan ketika user melakukan sesuatu. Contohnya, ada notifikasi dari laptop dengan pilihan OK dan cancel. Ketika memilih tombol yang diklik nantinya akan berubah ukuran, warna, dan lainnya, lalu menjalankan perintah yang dipilih. Cara kerja sistem operasi ini cukup banyak, tetapi tujuannya adalah untuk mempermudah user menggunakan software. Selanjutnya, kelemahan sistem operasi berbasis bahasa pemrograman. Salah satu kesulitan dalam mendesain sistem berbasis bahasa pemrograman adalah menyangkut masalah proteksi, khususnya proteksi memori. Sistem operasi tradisional menyadarkan pada fitur perangkat keras untuk menyediakan proteksi memori. Sistem berbasis bahasa pemrograman sendiri memiliki ketergantungan pada fitur type safety dari bahasa pemrograman tersebut untuk mengimplementasikan proteksi memori. Hasilnya, sistem berbasis bahasa pemrograman memerlukan perangkat keras yang mampu menutupi kekurangan dalam hal fitur proteksi memori. Selanjutnya, Sistem Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang sangat mirip dengan sistem Unix karena memerlukan tujuan utama rancangan dari proyek Linux adalah Unix compatible. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Universitas Helsinki, Finlandia bernama Linus Benedict Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 8386. Prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Sebuah proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Proses lebih dari sebuah kode program, tetapi juga mencakup program counter, stack, dan sebuah data section. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Status dari proses dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisinya. Status tersebut mungkin menjadi satu dari 5 status berikut: new, ready, running, waiting, dan terminate. Selanjutnya, konsep thread. Proses merupakan sebuah program yang mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu program pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multi-thread. Umpamanya, secara bersamaan mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi penjadwalan thread, yaitu 1. Priority, 2. Scheduler and quick position, 3. Scheduling policy, 4. Contention scope, dan yang terakhir, kelima, processor affinity dan default. Selanjutnya,
Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi-programming sistem operasi. Dengan meng-switch CPU di antara proses, akibatnya sistem operasi dapat membuat komputer produktif. Dalam bab ini, kami akan memperkenalkan tentang dasar dari konsep penjadwalan dan beberapa algoritma penjadwalan. Dan kita juga memaparkan masalah dalam memilih algoritma dalam suatu sistem. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada dalam komputer. Selanjutnya, manajemen proses Linux. Linux mengatur semua di dalam sistem melalui pemeriksaan dan perubahan terhadap setiap struktur data text struct yang dimiliki setiap proses. Sebuah daftar pointer ke semua struktur data text struct disimpan dalam text vector. Jumlah maksimum proses dalam sistem dibatasi oleh ukuran dari text vector. Linux umumnya memiliki text vector dengan ukuran 512 entries. Linux menyediakan dua sistem call yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk duplikasi proses di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen. Saat proses dibuat, task struct berubah dialokasikan dari memori sistem dan ditambahkan ke text vector. Linux juga mendukung proses secara real time. Proses semacam ini harus bereaksi sangat cepat terhadap event eksternal dan diperlukan berbeda dari proses biasanya lainnya oleh penjadwalan. Oke, lanjut di tadi yang Linux menyediakan dua sistem call yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk menduplikasi proses di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen, sedangkan fungsi clone selain menduplikasi dari proses induk juga mengizinkan terjadinya proses berbagi ruang alamat antara proses anak dengan proses induk. Sinkronisasi kernel Linux dilakukan dengan dua solusi, yaitu dengan membuat normal kernel yang bersifat kode non-preemptible. Akan muncul salah satu dari tiga aksi, yaitu interupsi, page fault, atau kernel kode memanggil penjadwalannya sendiri. Dengan meniadakan interupsi pada saat critical section muncul. Selanjutnya, oke, itu saja presentasi saya kali ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.